Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Tuh, bagaimana jalan-jalan Baik, atau baik, baik. Ini rihlah? lagi Di mana nih? di mana? Hah? Di Magelang nih. Oh, di Magelang. Masya Allah. Oh, di Magelang. Menuju Wonosobo. Menuju Wonosobo. Mudah-mudahan sinyalnya lancar-lancar saja. Apa yang di perjalanan di berbagai tempat Ustaz Joban? Apalagi ini hari 10 Muharram ini. Tentu lagi pada saum ini. Begitu Ustaz Joban ya? Insyaallah. Masya Allah. Ustaz Joban. Ya, alhamdulillah kita dari hari Senin ya kita berangkat ke Pekalongan, kemudian ke Surabaya. Waduh. Kemarin menarik sekali itu di Jogja ada masjid. Heeh. Mungkin Pak Ihsan juga pernah dengar. Iya. Jadi saldo masjid itu selalu kosong. Jadi setiap uang langsung dibagikan orang-orang yang sekitar. Jadi orang merasa manfaatnya masjid itu. Betul. Orang yang sakit, orang yang tidak bisa mensupport anaknya ke sekolah itu dijamin oleh masjid itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, Masjid Jogokaran kalau tidak salah ya. Ya saya sampaikan juga. Ya sampaikan juga di Amerika juga begitu. Kita masjid itu kita fungsikan lebih banyak kepada masalah sosial ya. Sehingga terutama jadi orang merasa sense of belonging. Gitu. Makanya kalau kita ngadu fundraising itu mudah sekali karena anak mereka, istri mereka itu merasa manfaat masjid itu. Jadi masjid itu kita bangun, di situ ada tempat olahraga, ada restoran, ada juga klinik. Ya. Tentu ada wifi terus yang 24 jam nyala ya. Ya betul. Ustaz Joban, hari ini 10 Muharram ini Ustaz Joban. Ini menjadi sebuah hari spesial. Orang bilang ini lebaran laki yatim ya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dan sebelum disampaikan berita dari langit atau ini bagian dari berita dari langit juga, silakan Ustaz Muhammad Joban. Iya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan pada hari-hari yang bersejarah ya. Nabi Muhammad SAW itu sangat memperhatikan sekali bulan Muharram ini, terutama tanggal 9 dan tanggal 10. Dalam bulan Muharram ini terjadi banyak peristiwa-peristiwa. Ya, dimulai dari peristiwa Nabi Adam landing ke bumi, kemudian Nabi Adam diterima tobatnya, sehingga mereka bertemu di padang Arafat. Ya. Kalau disebut Arafat, karena ta'arafa, mereka saling mengenal lagi. Kan? Namun demikian, mereka bukan saling mengenal lagi secara fisik, tapi juga mereka menyadari bahwa mereka mesti menderita berpisah itu karena dosa. Ya. Jadi dosa itu yang membuat kita renggang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan dalam ayatnya, ketika Allah menyuruh Nabi Adam dan Hawa untuk jangan mendekati, Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan mendekatkan dirimu pada pohon ini. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Adam, Hawa dan Allah dekat. Tapi ketika mereka melanggar perintah Allah, Allah ganti kata-kata hadhi dari tilka. Alam anhakuma an tilkum fasyajarah. Bukankah aku sudah larang kamu dan pohon itu? Kenapa diganti itu? Karena sekarang antara Adam, Hawa dan Allah itu jauh. Kan? Itu yang kedua juga berlabuhnya perahu Nabi Nuh alaihissalam di gunung. Kemudian juga diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api. Dia juga pelajaran bagus. Nabi Ibrahim itu ketika akan dilemparkan tidak tahu bahwa api itu akan jadi dingin ya, akan menyelamatkan dia.
Namun demikian, ketika malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, apakah engkau perlu padaku? You need me, ya. Ya. Kata Jibril, kata Ibrahim, kepadamu benar enggak? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Dari kata-kata hasbi Allah wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh hampir oleh semua para nabi. Baik Nabi Muhammad, Yunus, dan kita juga saya kira ketika kita melihat sesuatu kedoliman, sesuatu yang kita tidak mau berbuat apa-apa, maka sebaiknya kita mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika habis perang Uhud, di mana terdengar desas-desus bahwa orang Quraisy akan menyerang mereka, padahal mereka itu dalam keadaan terjepit. Ya, dan kemudian juga 70 orang meninggal. Begitu mendengar itu, fakhshawhum, kamu harus takut atau lari lah. Fazadum imana, malah imannya bertambah. Mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah adalah baik-baiknya. Demikian juga pada 10 Muharram ini terjadi diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Dan, kemudian juga peperangan Tabuk, perang Yarmuk yang menumpangkan 2 superpower ketika itu. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi masa lalu. Namun peristiwa yang paling penting tentu adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kisah yang saya ingin ketengahkan dan pelajaran kita ambil. Jadi ada seorang sahabat, karena dia sudah tua dan sakitan, waktu Nabi hijrah itu tidak ikut. Namun demikian lama-lama dia tidak enak hidup di tengah-tengah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Kemudian juga rindu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia maksakan berangkatlah dia. Di tengah jalan tambah sakit, akhirnya meninggal. Ya, ada yang tahu. Allah SWT mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal, belum sampai ke tempat hijrah, maka pahalanya tetap. Subhanallah. Allah SWT menghargai, mengangkat derajat orang ini. Yang pertama, turun ayat turun hanya untuk dia. Jadi namanya disebut oleh Allah dan Rasulnya satu. Kenapa? Karena niat. Makanya pentingnya niat. Ya, dia niat. Jadi maksudnya kalau kita berjuang di jalan Allah, itu tidak mesti harus tercapai. Ya, yang penting kita masih berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Peristiwa yang kedua yang hubungan dengan hijrah ini, Nabi Muhammad SAW ketika sedang berjalan dengan Abu Bakar, ada kafilah berlalu. Nah, kepala kafilah ini mengenal Abu Bakar. Abu Bakar memang terkenal ya, sebelum menjadi Muslim terkenal. Dan dia banyak orang-orang kabilah itu menghargai dia karena kesantunannya. Dia tanya, Abu Bakar, itu orang yang bersama itu siapa? Kita ingat Nabi ini kan lagi buronan, lagi dicari kan, wanted. Abu Bakar mesti merahasiakan, tapi juga nggak boleh ngebohong. Ya, kata Abu Bakar, dia penunjuk jalan. Penunjuk, ya betul. Jadi Rasul Mustaqim kan, Nabi itu hadian ilallah yang menunjukkan tunjuk jalan. Itu nama bahasa Arab namanya hilah. Dan Nabi ambil kesempatan. Jadi meskipun Nabi dalam keadaan seperti itu tetap berdakwah. Yang akhirnya kafilah pun masuk Islam. Kemudian yang terakhir. Jadi Nabi itu ketika berjalan kemudian merasa kehausan, lapar. Lihat ada sebuah rumah, maka Nabi mampir di situ. Itu ada seorang perempuan
Nabi kamu punya makanan, minuman, apa saja. Ketawa pembantu, lihat aja katanya keadaannya. Dilihat, oh nggak ada pohon-pohon, aku bawa ke rumputnya sudah kering. Kemudian ada kambing kurus sekali, bilang boleh saya ambil susunya. Ketawa perempuan gimana ambil susu? Loh, kambing aja kurus sekali. Maka dipegang sama Nabi, kemudian peras, susunya banyak sekali. Ya, waktu suaminya pulang, kaget suaminya. So what's going on? Kata, jadi katanya. Ya, karena dia tahu keadaannya bagaimana. Tiba-tiba rumput tumbuh. Kemudian ada 11 susu. Kemudian istrinya kayak ceria bercerita. Tadi. Makanya akhirnya, ya. Kemudian ilmu ma'bad ini sekarang ini menjadi sumber. Jadi kalau orang ingin tahu bentuk Nabi itu, hadis yang paling bagus dan kuat dan menjadi sumber semua ahli sirah itu description, penjelasan yang disampaikan Abu Ma'bad. Karena kan sahabat tiap hari lihat, ya, banyak memikirkan bentuk Nabi, kita tahu semua. Abu Ma'bad ini subhanallah. Dibandingkan ada orang katanya mukanya bukan main, selalu berseri-seri, selalu senyum. Hidungnya tidak terlalu mancung dan tidak pesek. Ya, kemudian sebutkan tingginya, warna kulitnya, rambutnya, dan semuanya. Subhanallah. Ya, kata suaminya, saya kira inilah orang yang sedang dicari oleh Quraisy itu. Karena dia mengaku Nabi. Kata Ummu Ma'bad, saya yakin sekarang bukan mengaku dia adalah Nabi. Akhirnya di mereka berdua diskusi. Jadi itulah beberapa peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram ini, dan juga pelajaran yang bisa ambil dari beberapa sahabat, ya. Nah, yang intinya adalah Muharram ini sebetulnya bagi seorang muslim momentum untuk mengadakan satu pembaharuan. Kita harus terus optimis, ya. Tidak boleh kita pasimis bahwa kejayaan Islam itu akan datang. Dan ujian yang kita hadapi sekarang ini adalah seperti ujian Rasulullah SAW. Akhirnya sampai bisa mendirikan kota Madinah itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad Jovan. Mudah-mudahan menjadi hikmah buat seluruh teman dimanapun. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Jovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.